أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kepadanya kita meminta perlindungan, kepadanya kita berminta taubat atau beristighfar, dan kita berlindung dari amalan-amalan yang kita lakukan, dari kejelekan-kejelekan yang ada pada jiwa kita. Salawat serta salam kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan diutusnya beliau maka telah sempurnalah agama Islam, agama yang sedari awal dibawa oleh nabi kita, ayah kita Adam alaihi salam, dan disempurnakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fabayyana al-haqqa 'anil batil, maka jelaslah mana yang jalan yang lurus dan yang benar, dan mana jalan yang salah. Famanittaba'a huda, maka barang siapa yang mengikuti hidayahnya, naja wa hasalal jannah, maka dia akan beruntung dan mendapatkan surganya Allah. Akan tetapi yang berpaling dari hidayahnya, maka nerakanya Allah adalah tempat seadil-adilnya untuk dia kembali. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, tidak terasa Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan pembelajaran kita dalam kitab ini. Kitab yang sangat simpel, tapi sangat kaya akan makna untuk mempersiapkan diri kita dalam segala amal ibadah, yaitu kitab Asyrul Qawaid fi Tazkiyatin Nafsi yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr. Dan alhamdulillah, insyaallah malam ini kita selesaikan kitab ini bersama. Kita sampai kepada kaidah atau pondasi ke-10 terkait bagaimana seorang muslim bisa menggapai kesucian jiwanya. Syekh mengatakan dalam kaidah yang ke-10, yaitu ma'rifatun nafsi. Ma'rifatun nafsi artinya adalah mengenal jiwa. Kalau dalam istilah kita di Indonesia ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Ya, nak wes sayang jangan berlebihan. Itu tambahannya. Ya. Nah, sebagaimana saat ini kita perlu mengenal jiwa. Setelah sebelumnya Syekh menyebutkan beberapa cara-cara, jalan-jalan untuk mencapai kesucian jiwa, di akhir kita perlu mengenal sifatnya, karakternya, keadaan jiwa itu bagaimana. Karena tidak mungkin kalau kita tidak mengenal jiwa kita, kita bisa memberikan arahan terbaik. Kita bisa berinteraksi dengan jiwa kita dengan benar. Sebagaimana seorang dokter, kalau ada pasien yang datang, kalau tidak tahu penyakitnya, bisa nggak memberikan obat yang pas? Nggak bisa. Maka begitulah, dan ini sangat masuk di akal kita. Bagaimana kita harus mengenal jiwa kita supaya kita bisa berinteraksi dengan benar, bisa bermuamalah dengan benar,
bisa mengetahui mana yang saya butuhkan, mana yang jiwa saya ini berada sekarang. Nah, jamaah rahimani wa rahimakumullah, ya. Maka dengan mengetahui jiwa kita, sifat-sifatnya, hakikat yang ada pada jiwa kita, kita bisa menjaganya, kita bisa memperhatikannya dengan lebih. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala mensifati jiwa di dalam Al-Quran terbagi menjadi 3 keadaan. Kita semua pernah mendengar, ya, untuk pembagian jiwa yang pertama, Syekh mengatakan an-nafsul mutmainnah, ya. Atau dalam ayat sering kita dengar, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, ya. Apa itu nafsul mutmainnah? Nafsul mutmainnah adalah jiwa yang tenang, jiwa yang damai. Ana akan sebutkan sifat-sifatnya. Nanti kita bisa merasakan jiwa kita yang mana di antara 3 jiwa ini. Jiwa mutmainnah adalah jiwa yang nyaman, yang tenang ketika dia di atas ketaatan kepada Allah. Jiwa yang selalu ingin berzikir kepada Allah. Jiwa yang semangat dibawa untuk beribadah, mengajak ibadah. Bahkan ketika datangnya ibadah tersebut, hatinya bergembira dan sangat ridho serta menerima ibadah tersebut. Mana ulangi? Jiwa yang damai atau jiwa yang nyaman adalah jiwa yang nyaman berada di atas keimanan, berada di atas kenyamanan. Hatinya senang, seakan-akan ya tempatnya di sini. Yang semangat akan berzikir kepada Allah, yang mengajak diri ini untuk selalu berzikir kepada Allah, dan juga ibadah serta menerima, bahkan berbahagia ketika ibadah tersebut datang. Ini adalah jiwa yang tenang, atau disebutkan oleh Allah nafsul mutmainnah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman yang menandakan adanya keadaan jiwa yang tenang ini. Allah mengatakan alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman dan hatinya tenang karena zikir kepada Allah. Allah memberikan istifham kemudian atau pengingkaran. Bukankah hati kalian itu tenang ketika berzikir kepada Allah? Yang tahu jawabannya siapa? Diri kita. Allah memberikan gambaran jiwa ini, tapi yang mengerti hanyalah Allah dan kita sendiri. Apakah jiwa ini yang ada di dalam diri kita saat ini berada pada jiwa yang mutmainnah? Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, jiwa yang damai, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kamu ke sisi Rabbmu, ya, dengan keadaan ridha dan meridhai. Fadkhuli fi ibadi. Maka ketika jiwa ini sudah kembali ke hadapan Rabbnya, Allah mengatakan, masuklah kalian atau masuklah kamu ke dalam golongan hamba-hambaku. Wadkhuli jannati. Kemudian masuklah ke dalam surgaku. Ini dikatakan kepada jiwa yang tenang, yang damai, yang nyaman. Jiwa yang selalu membawa pelakunya, jiwa yang membawa jasadnya kepada ketakwaan, kepada keimanan, kepada ibadah, mencintainya
maka jiwa tersebut akan memasukkan pelakunya ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini jiwa yang pertama. Jiwa yang kedua Allah sebutkan an-nafsul lawwamah, yaitu jiwa yang mencela. Allah katakan dalam Al-Qur'an, wala uqsimu bin nafsil lawwamah, dan aku bersumpah dengan jiwa-jiwa yang mencela. Mencela siapa? Mencela pelakunya, mencela diri kita sendiri. Ya. Apa gambaran jiwa lawwamah tersebut atau jiwa yang mencela tersebut? Jiwa yang mencela itu dikarenakan kita, pelakunya, membawa jiwa ini kepada kesalahan-kesalahan, keluar dari batasan-batasan Allah. Kita bermaksiat, ya, kemudian kita melakukan perbuatan yang haram, memakan yang haram, mengucapkan yang haram, perbuatan-perbuatan yang tidak diridhai oleh Allah dan Rasul-Nya, bahkan sampai mengurangi yang wajib, malas dalam mengerjakan ibadah, tidak senang kalau ada ibadah atau kewajiban itu datang, atau hatinya lalai dalam mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini hatinya atau jiwanya mencela dia. Kenapa engkau terus membawa aku kepada kemaksiatan? Kenapa engkau terus membawa aku kepada tidak ketaatan kepada Allah? Kenapa engkau terus membawaku kepada kurangnya ibadah atau kepada dosa-dosa? Jiwanya terus mencela. Ini adalah gambaran jiwa yang kedua. Adapun yang ketiga adalah an-nafsu al-ammaratum bisu, yaitu jiwa yang mengajak kepada keburukan. Kalau tadi mencela, sekarang mengajak kepada keburukan. Apa itu? Ya, jiwanya senang kalau diajak melakukan perbuatan yang haram, nyaman dalam hal yang diharamkan Allah, tenang ketika meninggalkan kewajiban, senang ketika melakukan dosa, senang kalau dibawa ke tempat-tempat maksiat, senang kalau berhasil memakan sesuatu yang haram, senang melakukan sesuatu jika di sana mendapatkan dosa. Ya. Dan ini kadang banyak sekarang. Ya, saya ini bahkan kadang ada orang yang mengatakan, oh saya pasti masuk neraka. Waliyadzubillah. Ini perkataan yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya. Ya. Oh saya itu banyak dosa, maka ngapain saya taubat? Biar sekalian saja masuk neraka. Waliyadzubillah. Terkadang sampai ada orang yang mengatakan seperti itu. Maka dengan perkataan seperti itu saja menandakan bahwa jiwanya ini pada jiwa yang buruk. Ya. Jiwanya sedang ada dalam keadaan yang buruk, yang selalu mengajak kepada keburukan. Hal ini sebagaimana terjadi atau disebutkan oleh Yusuf alaihissalam yang Allah abadikan di dalam Al-Quran. Yusuf mengatakan, wa ma ubarri'u nafsi, dan aku berlepas diri dari jiwaku. Innan nafsa la ammaratum bisu'i illa ma rahima rabbi. Karena sesungguhnya jiwaku ini, ya, selalu atau jiwa ini selalu mengajak kepada hal-hal yang buruk kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan Yusuf mengatakan ini? Ya, setelah digoda oleh Zulkhulaihah, wanita yang sangat cantik, ya, kaya raya, data mansib, ya. Kalau laki-laki zaman sekarang jangankan digoda, ngelihat saja sudah pengen, ya. Ini bukti keimanan Nabi Yusuf, ya. Bahkan sampai yang menggodanya tuh dikatakan puluhan wanita yang didatangkan Zulaihah ke istana, yang sampai mereka memotong tangan mereka sendiri
karena apa? Melihat ketampanan Nabi Yusuf. Ya, maka mengatakan di mana? Ma hadza illa malakun karim. Yusuf ini bukan manusia, tapi malaikat. Masya Allah. Ya, kalau sekarang mungkin melihat yang lain, astagfirullah. Ya, lihat yang lain bukan Masya Allah, tampan sekali, astagfirullah. Ya. Dan seperti itu juga kalau kita melihat wanita yang mungkin cantik. Para wanita juga seperti itu ketika melihat laki-laki yang tampan. Ya, astagfirullah. Supaya Allah pandingkan, ya, palingkan pandangannya. Untuk apa? Untuk menjaga jiwa. Karena kalau sudah dimasukkan, ya, kalau sudah dimasukkan, ya, maka dia akan terus berlarut. Jiwa ini terus dari awalnya melihat, ya, jiwa ini mengajak melihat, lama-lama mengajak kenalan, atau mungkin mengajak mencari apa? Sosmednya dulu, kenalan dulu. Sudah kenalan lama, ngajak ketemuan dan semisalnya itu terus. Itu adalah contoh jiwa yang mengajak kepada keburukan. Tapi bisa enggak, ya, jiwa ini dalam satu waktu ada di diri manusia? Atau kalau kita tanya dulu, sekarang kita di jiwa yang mana? Hah? Jiwa yang tenang dan nyaman untuk ibadah, atau jiwa yang mencela kita karena kita masih bermaksiat kepada Allah, atau jiwa yang justru malah hati ini senang kalau maksiat? Ya, kita yang mana ini? Ya, antum yang lebih tahu. Ya, ibu-ibu dan bapak-bapak sendiri yang lebih tahu terkait jiwanya. Lalu kita bilang tadi, apakah bisa 3 keadaan jiwa ini ada dalam satu keadaan? Ada dalam satu hari? Ada dalam satu waktu? Bisa. Contoh saja, misalnya seseorang mendengar azan, semuanya semangat, alhamdulillah azan, yuk bismillah, persiapan ke masjid. Ya, semangatnya dalam ibadah, ridhonya ketika mendengar azan, berangkatnya ke masjid. Ini menunjukkan jiwa yang apa? Mutmainnah, jiwa yang nyaman, jiwa yang tenang. Sampai di masjid, sholat, ya, sholat, imamnya bacanya panjang sekali. Jiwanya mengatakan, iki imam baca apa? Suwe temen. Ya. Nah, ini berpindah jiwanya ke jiwa apa? Lawamah. Ya, langsung turun. Ya. Setelah itu apa? Nah, puncaknya nanti sampai ke jiwa ammaratun bisu adalah kapan? Ketika dia mengatakan, imamnya itu bacanya sudah lama. Saya tahu kalau imamnya fulan itu lama, saya datangnya nantilah, telat aja, atau masbuk aja lah, rakaat kedua, mendekati ruku, yang penting dapat apa? Rakaat. Waliyadzubillah. Ya. Atau bahkan sampai apa? Mengatakan, oh, saya nggak mau sholat di masjid, di rumah saja. Cepat baca Al-Ikhlas, Anas, Bar. Ya, ini walaupun dia mengerjakan ketaatan, tapi jiwanya di sini mengajak kepada keburukan. Jadi dalam satu waktu bisa berpindah secara cepat. Ya. Jadi nggak mesti. Kalau mungkin kita sekarang merasa, oh, jiwa kita masih ada di misalnya ammaratun bisu, mungkin 5 menit lagi, 10 menit lagi, atau 1 jam, atau besok mungkin kita bisa apa? Masuk ke dalam jiwa yang mutmainnah. Dan kita mempelajari konsep-konsep jiwa, poros-porosnya, pondasi-pondasinya, untuk menjaga jiwa ini berada dalam satu keadaan, yaitu apa? Nafsul mutmainnah. Ini yang kita capai dari pembelajaran tazkiyatun nafas. Ya. Berat, tentu berat. Prosesnya seumur hidup. Ya. Kapan? Ya tadi lihat ayat yang pertama. Ya Tuhan, nafsul mutmainnah. Sampai jiwa yang mutmainnah ini Allah panggil. Dan Allah masukkan kita ke dalam surganya. Itulah selesainya kita dari tazkiyatun nafas. Nah, jemaah rahimani wa rahimakumullah, ya tentu ya dalam tazkiyatun nafas ini ya kita perlu cara, ya, sehingga
para ulama ya memberikan gambaran kepada kita bagaimana sih jiwa itu harusnya kita latih atau harusnya kita berikan atau untuk mendapatkan sifat dan hakikatnya untuk mencapai jiwa yang mutmainnah. Di sini dari Imam Al-Ajuri beliau memberikan contoh bahwa jiwa itu seperti anak kuda dengan bibit unggul. Anak kuda dengan bibit unggul. Lahir misalnya sudah dalam kuda yang cantik. Kuda yang kelihatan nih ototnya kuat ya. Digambarkan seperti itu. Jiwa kita awalnya bersih. Ya. Jiwa kita itu awalnya bersih. Sebelumnya pernah kita bilang dikotorkannya dengan apa? Kemaksiatan kepada Allah, dengan dosa-dosa. Maka jiwa ini awalnya seperti kuda, anak kuda yang unik, ya, yang bibit unggul. Kemudian ada orang yang mengatakan, dan ini seperti firman Allah dan juga sabda Rasulullah. Mengatakan bagaimana? Kuda ini adalah kuda yang bagus. Maka hendaknya kamu yang memiliki kuda ini memberinya seorang pelatih, yang dengan dilatih tersebutlah engkau bisa mendapatkan manfaat dari kuda ini. Tapi kalau kuda yang bagus ini tidak engkau latih, maka dia tidak akan memberikan manfaat untukmu. Kuda yang nggak dilatih nggak bisa lari, bapak-bapak. Bahkan kuda itu kalau latihan harus rutin supaya terbiasa. Ya, ini kuda bibit unggul. Tentu kalau dilatih mudah. Ya. Tapi apa? Diperintah untuk dicarikan guru latihan. Bahkan dibilang kalau guru latihan, carilah guru latihan yang ahli di bidangnya. Pertama. Kemudian yang kedua, carilah yang tekun dalam mengajarkan kuda tersebut. Yang ketiga, carilah yang penyabar. Ini. Kalau ada guru yang memiliki 3 sifat ini, maka ajarilah kudamu dengan guru seperti ini. Maka di sini kita dapat gambaran bahwa jiwa ini adalah jiwa yang murni awalnya. Kita yang membutuhkan pelatihan. Adapun guru yang ahli di bidangnya adalah Al-Quran dan Sunnah. Kemudian ketekunan tersebut ada dengan amalan ketika kita memiliki ilmu tersebut. Kemudian sabarnya adalah ketika kita mengamalkan ilmu tersebut, maka kita bersabar dalamnya. Apa? Kalau kita sudah memberikan guru yang seperti itu pada kuda ini, maka kuda ini bisa diajak ikut lomba. Kuda ini bisa diajak pentas. Atau bahkan pemiliknya akan bahagia ketika memiliki kuda ini. Seperti itulah jiwa. Ketika kita memberikannya ilmu, kita mendorongnya untuk beramal, kemudian kita sabar dalam amalan tersebut, maka tubuh kita ini akan bahagia. Jiwa ini sehat. Jiwa ini nyaman. Saya tenang dan bahagia. Dan itu yang banyak dicari manusia. Ya. Orang itu kadang kalau ditanya, pengenmu apa? Bahagia. Apakah bahagia dengan pasangannya? Enggak. Apakah bahagia kalau punya uang banyak? Enggak. Bahagia kalau punya kendaraan mewah, bervariasi, baju-baju branded? Enggak. Kebahagiaan itu letaknya di hati. Ya. Kalau kita ikatkan di Allah, zat yang gak pernah mati dan gak akan meninggalkan hambanya, maka kebahagiaan itu akan abadi. Ya. Jadi seperti itulah gambarannya jiwa manusia. Butuh latihan, ya, butuh ketekunan dengan amal, kemudian kesabaran. Kalau sudah seperti itu, maka jiwa yang muncul adalah jiwa yang sehat, jiwa yang nyaman. Ya. Maka kita semua berpikir di sini. Ya. Sudahkah kita melakukan seperti itu pada jiwa kita? Ya. Dengan permisalan yang kuda tadi saja, itu sudah sangat masuk akal. Ya.
Ketika hewan saja tidak dilatih, nggak akan ada manfaatnya. Bagaimana jiwa ini yang lebih membutuhkan latihan, yang membutuhkan pengawasan, yang membutuhkan penglihatan terus. Karena jiwa itu ibarat orang yang mudah berkhianat. Sekali saja kita meleng dari jiwa ini, kita tidak memberikan dia siraman-siraman rohani, kita tidak memberikan dia ilmu-ilmu, kita tidak membiasakan dia dengan amal, maka dia akan berpaling, kemudian mengajak kita kepada keburukan. Maka sesuailah dengan dikatakan Yusuf, innan nafsa la'ammaratum bisu. Sesungguhnya jiwa itu selalu mengajak kepada keburukan. Nah, jemaah rahimani wa rahimakumullah, itu contoh pertama yang dibawakan oleh Imam Al-Ajuri. Kemudian contoh yang lebih jelas lagi, dan lebih menggambarkan jiwa ini lagi, dan pentingnya kita merawat jiwa, itu yang dibicarakan atau diberikan permisalan oleh Imam Ibn Taimiyah. Beliau memisalkan bahwa jiwa itu atau keadaan jiwa ini seperti sebuah gunung, seperti sebuah gunung. Setiap kita berusaha mencapai puncaknya. Dalam perjalanan menuju naik gunung ke atas, banyak sekali orang yang gagal. Kenapa gagal? Karena di gunung tersebut ada hewan buas. Di gunung tersebut ada duri-duri, ada kait-kait. Di gunung tersebut kalau salah melangkah maka masuklah kita ke dalam jurang. Bahkan di gunung tersebut ada para pemboikot jalan, atau yang mungkin kita kenal sebagai begal, yang siap menghantam kita, menangkap kita. Dan mereka semua bersiap, kapan ada orang lewat maka kita kejar dia. Bagaimana seseorang ketika sudah diincar oleh hewan buas? Apakah hewan tersebut akan melepaskan? Enggak. Bagaimana ketika kita melewati ladang atau lahan yang berduri? Pasti kita akan kena. Bagaimana ketika kita sudah menjadi incaran orang jahat? Pasti kita akan dikejar terus sampai dapat. Ataupun ketika kita terkena jebakan, maka kita akan masuk ke dalam lubang, ataupun binasa karena jebakan tersebut. Maka di gunung tersebut ada itu semua. Semua orang yang menaikinya, banyak dari mereka yang gagal, banyak dari mereka yang akhirnya turun kembali, gak mau melanjutkan naik ke atas. Tapi mereka yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka bisa melewati rintangan-rintangan tadi, sampai mereka berada di dekat puncaknya. Tapi di puncak tersebut ada syaitan yang menunggunya. Syaitan yang menunggunya dengan bala tentaranya, yang menghalangi dia untuk sampai di atas puncak gunung tersebut, yang ingin selalu menerkamnya, menakuti dia. Kalau kamu meninggalkan pekerjaanmu ini, kamu bakal melarat. Kalau kamu hijrah, kamu gak akan dapat hasil dunia apapun. Ditakut-takuti terus. Ketika mereka sudah berhasil lewat, akhirnya karena ketakutan dari syaitan, gangguan dari syaitan, akhirnya mereka turun kembali. Mereka gagal sampai ke puncaknya. Tapi di sana ada jiwa-jiwa yang melawan, jiwa-jiwa yang kuat, jiwa-jiwa yang konsisten dalam amalan, jiwa-jiwa yang berpegang teguh dengan ilmu yang benar, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Jiwa-jiwa yang mau bersabar dan menguatkan hati mereka dengan keilmuannya, serta menancapkan keimanannya dengan kokoh, maka dia berhasil melewati gunung tersebut. Dia sampai di puncaknya. Maka ketika sampai di puncak gunung, dia melihat jalan yang luas. Dia melihat pemandangan yang indah. Dia melihat di sana ada rumah-rumah yang sudah disiapkan.
Dia melihat dari atasnya sungai-sungai yang mengalir. Dia melihat dari atasnya dengan udara yang sejuk. Ya, sebagaimana pemandangan di atas gunung. Ya. Maka sisa bagi dia apa? Turun dengan perlahan, dengan santainya, mencapai ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yaitu adalah mereka yang jiwanya tenang dan mulai bisa menikmati ibadah. Sebagian salaf mengatakan, ijtahadtu ala qiyamil lail 20 sanah wa taladzattu biha fi 20 al-baqin. Bahwasannya aku memaksa jiwaku, mengoyak jiwaku selama 20 tahun untuk bisa sholat malam. Ya, setelah 20 tahun baru Allah berikan kelezatan pada diriku ini untuk menjalankannya. Ini proses yang lama atau sebentar? Hah? Lama sekali. Kalau tanpa didasari ilmu, tanpa didasari kesabaran, tidak akan bisa. Okay? Makanya jiwa yang suci itu prosesnya lama, perlu selalu diawasi. Ya, ini salaf, mereka para sahabat ataupun tabi'in yang lalu. Ya. Mereka hidup di zaman-zaman keemasan, tapi untuk mencapai jiwa yang baik, yang tenang saja butuh waktu bertahun-tahun. Bagaimana ketika saat ini kita mencapai atau hidup di zaman fitnah? Kita lebih perlu lagi, ya, lebih mungkin butuh proses yang lebih lama daripada mereka. Ya, dengan gambaran ini kita akan bisa menggambarkan jiwa. Jadi rintangan menuju tazkiyatun nafas, sucinya jiwa itu berat sekali. Ya. Banyak sekali yang akan menghalangi kita. Tapi tadi itu konsepnya. Selagi kita menanamkannya dengan ilmu yang benar dari Al-Quran dan Sunnah. Sehingga kita bahas di awal adalah apa? Tauhid. Bagaimana kita mentauhidkan kepada Allah. Bagaimana kita meminta tazkiyatun nafas ini hanya kepada Allah. Bagaimana kita mengambil segala sesuatu dalam tazkiyatun nafas ini harus melalui Al-Quran dan Sunnah. Kemudian kita banyak mengingat kematian, berteman dengan orang-orang saleh, ya, menghindari berbangga diri dan seterusnya. Semua itu gunanya untuk apa? Membantu kita. Ini perbekalan kita naik gunung, ya, untuk menghindari dari gangguan-gangguan yang ada. Ya, itulah gambaran dalam kita mencapai tazkiyatun nafas. Ya, maka kalau kita, ya, melalaikan keadaan jiwa kita yang seperti ini, maka cuma satu nantinya. Ya. Syekh mengatakan kalau mereka yang tidak bisa bersabar, mereka yang tidak menyiapkan dirinya dengan ilmu, mereka yang tidak menyebabkannya dengan amalan, maka dia akan tafallalat minhu wa tayya'at. Dia akan hanya menjadi seorang yang hina dan dia kehilangan segala keutamaan dari jiwa tersebut. Yang ada apa? Penyesalan di hari kiamat nanti. Ya. Maka tinggal kita melihat ketika kita nanti lulus dari dunia ini, ya ini itu baru semester berapa? Semester berapa sekarang? Ya, kita sebelumnya di mana? Di perut ibu, ya kan? Semester 1. Kita masuk di hidup dunia semester 2. Masih ada alam barzakh, masih ada hari kiamat, masih ada hari mahsyar. Yang dikatakan ini ribuan tahun. Menunggu kedatangan Allah ini ribuan tahun. Hari mahsyar. Masih ada hari hisab. Masih ada pembagian buku. Bukan LKS. Buku amal, ya. Masih ada lagi penimbangan. Masih ada lagi melewati siratal mustaqim. Yang masuk surga. Tapi masuk neraka ya remedial dulu. Ya, perjalanan kita masih panjang nih, masih di semester 2, masih ada 9 semester lagi. Ya, maka apakah kita ingin menikmati di semester 2 ini? Ya, menikmati kesenangan yang menipu di semester 2 ini, atau menyiapkan ilmu sebanyak-banyaknya, bekal sebanyak-banyaknya untuk menyiapkan 9 semester berikutnya? Ya.
Tinggal kita yang memilih bagaimana hasil akhir kita. Kemudian dalam konsep ini tadi ada ilmu, ada amal, ada kesabaran. Ilmu tanpa adanya amal, tanpa adanya kesabaran, dia nggak akan mendapatkan manfaat apa-apa. Kemudian kalau dibalik, ilmunya nggak ada, amalnya ada, kemudian apa? Sabarnya nggak ada juga. Maka ini apa? Nggak akan bermanfaat. Atau dibalik lagi, ilmunya nggak ada, tapi dia rajin beramal. Kemudian dia apa? Sabar, bahkan senang mengerjakan amalan ini, tapi tidak dengan ilmu. Maka ini nggak akan ada manfaatnya. Kita selalu membaca, ya, ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Maghdub yaitu mereka orang-orang Yahudi. Mereka punya ilmu, tapi mereka tidak mengamalkan ilmunya. Mereka sombong sehingga Allah benci kepadanya. Maka nggak akan ada manfaat ilmunya. Waladhdallin yaitu orang-orang Nasrani atau orang-orang Nasara. Kenapa? Mereka bil ilmu, mereka tidak punya ilmu, tapi mereka semangat mengamalkan. Bahkan mereka sabar dalam mengamalkannya, sehingga mereka berada di atas kesesatan. Ya, maka jangan sampai jadi golongan yang seperti ini. Kita menjadi seorang muslim yang baik, mencari jalan terbaik. Maka inilah prosesnya. Inilah jalannya. Kita yang memilih. Allah sudah siapkan. Ya, ada semua yang kita cari ada. Ya, tinggal kita mau yang mana yang kita ambil. Nah, jamaah rahimani wa rahimakumullah, maka dengan itulah menutup ya selesainya kita kaidah dalam kaidah ke-10 ini. Kemudian ya, Ana akan bacakan sedikit ya, yaitu penutup dari Syekh ketika beliau mengatakan ketika seseorang dalam proses tazkiyatun nafas ini, maka yang paling dipentingkan atau harus dilakukan seorang hamba adalah muhasabah. Apa itu muhasabah? Apa? Menghisap diri atau introspeksi diri. Itu yang paling penting. Hari ini dosaku sebanyak apa? Sudah imbang gak sih dengan amalan yang aku lakukan hari ini? Atau dosaku hari ini ternyata lebih banyak daripada amalanku? Ini jangan sampai. Ya. Hari ini aku sudah apa saja nih amal solehnya? Ada nggak sih yang sengaja nggak aku lakukan? Ya, tapi mendatangkan dosa kepada Allah. Atau apa sih perkataan yang aku ucapkan kepada saudaraku? Ada nggak yang menyakitinya? Atau apakah bentuk kezaliman yang aku lakukan hari ini? Itu menghisap diri. Ya. Di sini ya Syekh menutup pembahasan dengan membawakan beberapa perkataan para salafus saleh sebelumnya, yaitu mereka adalah para khalifah ya, atau para khulafaur rasyidin al-arba'ah, yaitu para penerusnya Nabi atau pemimpin-pemimpin kaum muslimin setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama dibawakan oleh Abu Bakar As-Siddiq, yang artinya kurang lebih adalah hendaklah kalian mengetahui ya, jika kalian itu tidak tahu kapan ajal datang. Ajal itu adalah ilmu gaib. Ya. Maka kalau kalian bisa, ya, kalian tidak tahu nih ajal kapan datang, maka kalau bisa beramalah dengan amalan yang baik. Agar apa? Ketika ajal itu datang, kalian sedang melakukan amal baik. Tapi kalau kalian merasa tidak diawasi oleh ajal tersebut, yang bahkan dirimu sendiri tidak mengetahui ajal itu kapan datang, ya, maka jangan sampai engkau melakukan perbuatan yang buruk. Karena kalau engkau mendatangi perbuatan yang buruk, ditakutkan ajal tersebut akan mendatangimu, sehingga balasan yang buruk yang akan menimpamu. Kemudian beliau mengatakan, falwaha wawaha, ya, ayo segera, cepat-cepat, ya, jangan lambat-lambat dalam beramal, segera, naja, ayo kita menuju kemenangan, ayo kita sama-sama menuju surganya Allah. Fa inna wara'akum taliban hasisan murruhu sari'un.
Karena sesungguhnya di belakang kalian itu ada yang sedang mengejar kalian. Dan mengejarnya ini bahkan dengan kecepatan yang tidak bisa dihentikan oleh siapapun. Yaitu apa? Al-maut. Ya. Setiap kita sedang dikejar ya, oleh kematian tersebut. Kemudian yang berikutnya dibawakan oleh Umar bin Al-Khattab. Beliau mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian sebelum kalian nanti dihisab di hari kiamat. Sekarang tadi kita pikirkan sebelum tidur, kita minta maaf kepada orang kalau kita punya salah, kita memberikan haknya ketika kita mendolimi. Jangan sampai apa? Nanti kita menunggu dihisab oleh Allah. Ya, hisab itu ada dua. Hisabun yasir wa hisabun asir. Hisabun yasir itu ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil hambanya. Dan hisab itu satu demi satu. Maka prosesnya lama sekali. Ya, satu demi satu. Ketika hisabun yasir, maka Allah turunkan tirai. Ya, Allah turunkan tirai kepada hamba tersebut. Ditanya terus, kamu ketika di dunia ngapain aja? Waktumu untuk apa? Ya, tanganmu kemana? Mulutmu kemana? Telingamu kemana? Matamu kemana? Semua kegiatan hambanya di dunia ditanya oleh Allah. Sampai akhirnya gimana? Allah mengatakan, ini dosamu. Yang kalau dibandingkan dengan dosanya, maka itu sebesar bumi dan isinya. Sangat banyak dosanya. Kemudian apa kata Allah? Maka pada hari ini aku berikan ampunanku sebesar dosamu. Maka masuklah surgaku dengan selamat. Allah ampuni segala kesalahannya, dia masuk surga. Tapi kalau hisabun asir, maka Allah tanya terus sampai orang ini gak bisa jawab, sampai orang ini benar-benar keringat dingin, ketakutan akan pertanyaan yang disampaikan oleh Allah. Ya, gimana sih orang kalau ditanya-tanya terus dan benar-benar berbuat salah? Ya, merinding, ya, nggak punya pembelaan, ditanya-tanya terus sampai benar-benar nggak bisa jawab, jatuh tersungkur, kemudian apa? Ini semua dosa-dosamu. Ya, maka dengan dosa tersebut masuklah kamu ke dalam neraka. Ya, ini ketika hisabnya apa? Asir, hisab yang berat, hisab yang mudah mendapatkan ampunan Allah, hisab yang berat ditanya terus sampai nggak bisa jawab, kemudian masuk ke neraka. Nah, sekarang kalau ibu-ibu dan bapak-bapak ditanya, mau hisabun yang mudah atau hisab yang berat? Mau yang mudah atau yang berat? Mau yang mudah atau yang berat ibu-ibu? Yang mudah. Bapak-bapak yang mudah atau yang berat? Yang mudah. Tapi kalau bapak-bapak ibu-ibu tanya saya, mau hisab yang mana? Anak nggak mau dihisab. Anak nggak mau dihisab. Ya, anak mau masuk surga tanpa apa? Hisab dan azab. Ya, jadi monggo kalau mau dihisab ya share nggih. Nah, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Itulah perkataan Umar bin Khattab. Maka siapkan diri kita, hisablah diri kita sebelum kita dihisab. Wazinu anfusakum qabla an tuzanu. Timbanglah amal-amal kita. Ini amal kita ini sudah berat belum sih kalau taruh timbangan? Kita timbang. Kalau dengan dosa-dosa yang sudah pernah kita lakukan, yang belum tentu Allah ampuni, ini berat mana kira-kira? Ya. Wa tazayyanu lil 'aradil akbar. Kemudian siapkan diri ini untuk menemui hari yang paling besar, yaitu hari mahsyar. Yauma tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Pada hari tersebut maka enggak ada satupun yang bisa disembunyikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah adalah hakim yang paling adil, yang mengetahui segalanya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang ketiga dibawakan oleh Khalifah Utsman ibnu Affan. Beliau mengatakan, sesungguhnya malaikat maut itu sudah mengitari kalian dengan menghampiri orang-orang terdekat kalian, menghampiri tetangga kalian, menghampiri keluarga kalian. Ya, kita sering melihat, kita sering mendengar kabar lelayu. Ya, ini malaikat maut berkitar sekitar kita.
tinggal kapan malaikat tersebut akan datang kepada kita. Maka apa kata Utsman? Fakhud hidrak. Ambil peringatan tersebut. Ya, kita nggak tahu apakah kita setelah takziah lelayu kita bisa sampai rumah. Kita nggak tahu. Maka ambil pelajaran. Ya, wasta'iddalah. Kemudian apa? Siapkan. Wala taghfal. Dan jangan sampai lalai. Fa innahu la yaghfalu anka. Karena malaikat maut ini enggak pernah melepaskan pandangannya darimu. Ya. Dia terus memantaumu. Kapan catatan di buku ini habis, dia langsung pergi untuk mengambil jiwa ini. Ya. Wa alam ya ibnu Adam, in ghafalta an nafsika wa lam tasta'id laha. Kalau engkau lalai dan engkau tidak menyiapkan datangnya kematian, maka ketahui gak akan ada orang yang bisa menyiapkan kematian tersebut untukmu. Wala budda min liqa'illahi faqud li nafsika wala taqilha ila ghairik. Maka siapkan dirimu dengan sebaik mungkin dan jangan sampai engkau berikan hal tersebut malah kepada orang lain. Itu kita siapkan amal kita untuk diri kita, jangan untuk orang lain. Ada peringatan, kita langsung ambil. Ya, kita langsung ambil, kita bersiap. Itulah seorang mukmin. Ya. Kemudian perkataan Ali bin Abi Thalib, inna akhafu atau akhafa ma akhafu alaikum tulal amal. Aku yang paling takutkan kepada kalian adalah banyak angan-angan. Pengen ini, pengen itu, pengen ini, pengen itu. Wattabi'ul hawa, dan mengikuti hawa nafsu. Fa'amma tulal amal fayunsil akhirah. Banyaknya angan-angan yang enggak diperlukan tadi melupakan seseorang tentang akhiratnya. Banyaknya tujuan-tujuan dunia yang belum tentu dia bisa capai, menghilangkan dia dari apa? Tujuan akhiratnya. Wa amma tiba'al hawa fayudillu 'anil haq. Adapun mengikuti hawa nafsu, maka akan menyesatkan dari jalan yang benar. Ala innad dunya qad wallat mudbirata. Bukankah dunia ini telah lewat kepada orang-orang sebelum kita? Mereka yang Allah berikan nikmat, mereka yang Allah berikan adab. Kita sudah melihat mereka semua. Ya. Dan dunia ini memiliki anak-anak. Ya. Dunia ini memiliki banyak fitnah, syahwatnya, syubhatnya. Syahwatnya masih terpencar lagi, hartanya, anaknya, istrinya, kendaraan dan semua yang dia miliki. Semuanya punya anak-anak. Apa kata Ali? Fakunu min abna'il akhirah wa la takunu min abna'id dunya. Maka jadilah kalian sebagai anak-anak yang mencari akhirat dan tidak mencari dunia. Fa innal yawma amalun wa la hisabun wa ghadan hisabun wa la amal. Karena hari ini ketika kita masih ada, kita masih bernafas, ini hari di mana kita bisa beramal. Dan kita tidak dihisab sekarang. Tapi nanti di akhirat adalah hari hisab saja dan tidak ada amal. Makanya banyak kaum musyrikin, kaum kafirin yang mereka mengatakan ingin kembali ke dunia, ya, ingin mengamalkan apa yang sebelumnya belum bisa mereka amalkan. Bahkan sebagian yang mengatakan kepada mereka apa? Ya lebih baik aku menjadi butiran debu yang diterbangkan daripada aku harus diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah azan? Mau dilanjutkan dulu, selesaikan atau azan dahulu? Lanjutkan dulu, enggak apa-apa. Nah, kita lanjutkan sebentar, ya. Kemudian ya dikatakan oleh Al-Hasan Al-Basri, ya. Beliau mengatakan al-mu'minun qawwamun 'ala nafsi. Ya, seorang mukmin itu bertanggung jawab atas jiwanya. Yuhasibu nafsu. Ya, dia menghisab jiwanya sendiri. Wa inna ma khaffal hisabu yaumal qiyamati ala qaumin hasabu anfusahum fid dunya. Karena sesungguhnya hisab itu nanti di akhirat akan ringan. Ini, orang-orang yang mendapatkan hisabun yang ringan oleh Allah adalah mereka yang menghisab dirinya di dunia. Jadi kalau kita ingin mendapatkan hisab yang mudah, yang tadi akhirnya Allah berikan ampunan,
maka apa? Kita hisab diri kita. Sebelum apa? Kita bertemu Allah. Kita timbang-timbang amal kita. Kita lihat apa yang sudah kita lakukan. Karena itu menjadi salah satu sebab apa? Hisab kita akan ringan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa inna masyaqqal hisabu yaumal qiyamah ala qaumin akhadhu hadzal amra min khairi muhasabah. Adapun orang yang hisabnya berat adalah mereka yang tidak pernah muhasabah diri. Mereka yang tidak pernah introspeksi diri. Mereka yang enggak pernah sadar akan kesalahannya. Mereka yang sombong dengan dirinya, berbangga, kemudian melupakan kebenaran. Ya, mereka adalah orang-orang yang akan mendapatkan hisab yang berat. Waliyadu billah. Ya. Kemudian dikatakan oleh Maimun, atau kita loncat yang dikatakan oleh Abdullah ibn Mubarak. Ya. Dan dia adalah salah satu ulama tabi'in yang paling mulia. Ya. Beliau mengatakan bahwa di zaman kita hidup, zaman tabi'in, kita mengetahui bahwa Rasulullah SAW mengatakan khairul quruni qarni, tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunahum. Sebaik-baik zaman adalah yang aku berada di dalamnya. Itu zamannya para sahabat. Kemudian zamannya para tabi'in. Kemudian zamannya para tabi'ut tabi'in. Dan Abdullah ibn Mubarak ini tinggal di zamannya tabi'in. Masih di zaman kedua terbaik semenjak Islam itu ada. Beliau mengatakan, innas salihina fima madha kanat anfusuhum tawatihim alal khairi afwan. Bahwa sesungguhnya orang-orang soleh sebelum kita, yaitu zamannya para sahabat, jiwa mereka itu jiwa-jiwa yang baik, yang selalu mengajak mereka kepada ketaatan, yang mengajak mereka kepada amalan soleh. Itulah jiwanya para sahabat, sehingga mereka mulia. Allah katakan radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah. Sedangkan di zamannya Abdullah ibn Mubarak, wa inna anfusana la takadu tawatina illa ala kurhin fayanbaghi lana an nukrihaha. Sedangkan di zaman kita hidup ini, jiwa ini mau baik itu perlu paksaan, perlu dorongan, perlu arahan, perlu pelatihan. Fayanbaghi lana an nukrihaha. Maka wajib bagi kita untuk memaksa jiwa tersebut. Ingat, ini terjadi di zaman kedua terbaik setelah Islam. Maka bagaimana kita sekarang? Ya, lewat pada kita berapa? Sudah 1446 tahun. Kita tinggal di zaman fitnah. Maka bagaimana kita menjaga jiwa ini? Jika di zaman terbaik saja membutuhkan paksaan, maka zaman ini lebih lagi. Ya, butuh dorongan. Ya. Mungkin ada harus yang apa? Memang sengaja mendorong dia untuk kebaikan. Ya, selalu menggandeng dia, bahkan memborgol tangannya, mengikat supaya nggak bisa kembali ke belakang. Ya. Inilah besarnya fitnah di zaman kita. Ya. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meminta kebaikan dari segala amal kita. Kemudian kita meminta kepada Allah untuk menjadikan jiwa-jiwa ini menjadi jiwa yang mutmainnah dan istiqomahkan di dalamnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu mengulangi doanya, Allahumma ati nufusana taqwaha. Ya Allah, berikanlah kepada kami jiwa-jiwa yang bertakwa. Wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Dan sucikanlah jiwa ini karena Engkau sebaik-baiknya yang bisa mensucikan jiwa ini. Anta waliyuha wa maulaha. Karena Engkaulah yang memiliki jiwa ini dan Engkaulah yang bisa mengaturnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Maka dengan ini selesailah pembelajaran kita dengan kitab Asyraq Qawaidi fi Tazkiyatin Nafsi. Maka semoga Allah memberikan kemudahan, kemudian rahmat untuk penulis, kemudian siapa yang mempelajarinya, kemudian memberikan kemudahan serta ganjaran pahala yang lebih bagi siapa yang mereka mencari tazkiyatun nafas dengan jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu ma tasma'un wastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.